legenda Ratu Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Pada satu masa di dekat negeri Alengka, tempat para raksasa, tersebutlah sebuah pertapaan yang disebut dengan Gunung Sukendra. Pertapaan itu dihuni oleh Resi Gotama dan keluarganya. Resi Gotama adalah keturunan Batara Ismaya, putra Prabu Heria dari Mahespati. Resi Gotama memiliki seorang kakak bernama Prabu Kartawirya yang kelak akan menurunkan Prabu Arjuna Sasrabahu atas jasa-jasa dan baktinya kepada para dewa. Resi Gotama dianugerahi seorang bidadari kayangan bernama Dewi Windradi. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dewi Anjani, Guarsa atau Subali, dan Guarsi atau Sugriwa. Tahun berganti tahun, Dewi Windradi yang selalu dalam kesepian karena bersuamikan seorang Brahmana tua, akhirnya tergoda oleh panah asmara Batara Surya atau Dewa Matahari. Terjadi saat sang dewi sering berjemur telanjang mandi sinar matahari di pagi hari. Terjalinlah hubungan asmara secara rahasia sedemikian rapi sehingga sampai bertahun-tahun tidak diketahui oleh Resi Gotama maupun ketiga anaknya yang sudah menginjak dewasa. Akibat suatu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Dewi Anjani, jalinan kasih yang sudah berlangsung cukup lama itu akhirnya terbongkar dan membawa akibat yang sangat buruk bagi keluarga Resi Gotama. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada Dewi Anjani, Dewi Windradi mengabaikan pesan Batara Surya, memberikan pusaka kedewataan Cupumani Astagina kepada Anjani. Padahal ketika memberikan Cupumani Astagina kepada Dewi Windradi, Batara Surya telah berwanti-wanti untuk jangan sekali-kali benda kedewataan itu ditunjukkan, apalagi diberikan orang lain, walau itu putranya sendiri. Kalau pesan itu sampai terlanggar, sesuatu kejadian yang tidak diharapkan akan terjadi. Cupumani Astagina adalah pusaka kedewataan yang menurut ketentuan dewata tidak boleh dilihat atau dimiliki oleh manusia lumrah. Larangan ini disebabkan karena Cupumani Astagina di samping memiliki khasiat kesaktian yang luar biasa, juga di dalamnya mengandung rahasia kehidupan alam nyata dan alam kesurgaan. Dengan membuka Cupumani Astagina melalui mangkuknya, kita akan dapat melihat dengan nyata dan jelas gambaran surga yang serba polos, suci dan penuh kenikmatan. Sedangkan dari tutupnya akan dapat dilihat dengan jelas seluruh kehidupan semua makhluk yang ada di jagat raya. Sedangkan khasiat kesaktian yang dimiliki Cupumani Astagina ialah dapat memenuhi semua apa yang diminta dan menjadi keinginan pemiliknya. Bagi masyarakat Hindu, cupu ini merupakan suatu wadah berbentuk bundar berukuran kecil terbuat dari kayu atau logam. Lalu manik yang berarti permata melambangkan sesuatu yang indah, dan Astagina yaitu 8 macam sifat yang harus dimiliki oleh seorang Brahmana. Yang pertama, daya sarwa butesu atau belas kasih kepada sekalian makhluk. Yang kedua, kesatim, suka memaafkan dan sabar. Yang ketiga, anasunya, tidak kecewa atau menyesal. Yang keempat, saucam, suci secara lahir dan batin. Yang kelima, anayasah, tidak mengeluarkan tenaga berlebih-lebihan. Lalu yang keenam adalah manggalam, yaitu beretikat baik. Yang ketujuh, akar panyah, tidak merasa miskin baik dalam hal batiniah maupun lahiriah, begitu pula dalam hal budi. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah asprabah, yaitu tidak berkeinginan atau membawa nafsu duniawi. Namun dorongan rasa cinta terhadap putri tunggalnya telah melupakan pesan Batara Surya.
Dewi Windradi memberikan Cupu Mani Astagina kepada Anjani, disertai pesan agar tidak menunjukkan benda tersebut baik kepada ayahnya maupun kepada kedua adiknya. Suatu kesalahan dilakukan oleh Anjani. Suatu hari ketika ia akan mencoba kesaktian Cupu Mani Astagina, kedua adiknya, Guwarsa dan Guwarsi melihatnya. Terjadilah keributan di antara mereka, saling berebut Cupu Mani Astagina. Anjani menangis melapor kepada ibunya, sementara Guwarsa dan Guwarsi mengadu pada ayahnya. Bahkan secara emosi, Guwarsa dan Guwarsi menuduh ayahnya, Resi Gotama, telah berbuat tidak adil dengan menganak-emaskan Anjani, suatu tindakan yang menyimpang dari sifat seorang resi. Tuduhan kedua putranya membuat hati Resi Gotama sedih dan prihatin, sebab ia merasa tidak pernah berbuat seperti itu. Segera ia memerintahkan Jembawan, pembantu setianya, untuk memanggil Dewi Anjani dan Dewi Windradi. Karena rasa takut dan hormat kepada ayahnya, Dewi Anjani menyerahkan Cupu Mani Astagina kepada ayahnya. Anjani berterus terang bahwa benda itu pemberian dari ibunya. Sementara Dewi Windradi bersikap diam membisu, tidak berani berterus terang dari mana ia mendapatkan benda kadewatan tersebut. Dewi Windradi seperti dihadapkan pada buah si malakama, berterus terang akan membongkar hubungan gelapnya dengan Batara Surya. Bersikap diam sama saja artinya dengan tidak menghormati suaminya. Sikap membisu Dewi Windradi membuat Resi Gotama marah dan mengutuknya menjadi patung batu yang dengan kesaktiannya dilemparkannya melayang dan jatuh di Taman Argasoka, kerajaan Alengka, disertai kutukan. Galak akan menjelma kembali menjadi manusia setelah dihantamkan pada kepala raksasa. Demi keadilan, Resi Gotama melemparkan Cupu Mani Astagina ke udara. Siapapun yang menemukan benda tersebut, dialah pemiliknya. Karena dorongan nafsu, Dewi Anjani, Guwarsi, Guwarsa, dan Jembawan segera mengejar benda kadewatan tersebut. Akan tetapi Cupu Mani Astagina seolah-olah mempunyai sayap. Sebentar saja telah melintas di balik bukit. Cupu tersebut terbelah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah dan berubah wujud menjadi telaga. Bagian cupu jatuh di negara Ayodhya menjadi telaga Nirmala, sedangkan tutupnya jatuh di tengah hutan menjadi telaga Sumala. Mitos yang hidup di kalangan masyarakat Dieng menyebutkan bahwa telaga Merdada yang letaknya 3,5 km dari desa Dieng dianggap sebagai penjelmaan dari Cupu Mani Astagina. Di dekat telaga Pengilon atau telaga Cermin, konon cerita bisa dipakai untuk kaca cermin, terdapat Gua Semar. Masyarakat setempat mempercayainya sebagai bekas tempat semedi Bodronoyo atau Semar. Gua batu ini mempunyai panjang sekitar 5 meter dan dikeramatkan oleh masyarakat Dieng. Kembali ke cerita, Dewi Anjani, Guwarsi, Guwarsa, dan Jembawan yang mengira Cupu jatuh ke dalam telaga langsung saja mendekati telaga dan meloncat masuk ke dalamnya. Suatu malapetaka terjadi. Guwarsa, Guwarsi, dan Jembawan masing-masing berubah wujud menjadi seekor manusia kera. Melihat ada seekor kera di hadapannya, Guwarsa menyerang kera itu karena menganggap kera itu menghalang-halangi perjalanannya. Pertarungan tak pelak terjadi di antara mereka. Pertempuran seru dua saudara yang sudah menjadi kera itu berlangsung seimbang. Keduanya saling mencakar, saling memukul untuk mengalahkan satu dengan lainnya. Sementara Jembawan yang memandang dari kejauhan tampak heran melihat dua kera yang bertengkar, namun segala tingkah laku dan pengucapannya sama persis seperti junjungannya Guwarsa dan Guwarsi. Dengan hati-hati, Jembawan mendekat dan menyapa mereka. Perasa namanya dipanggil, mereka berhenti bertengkar. Barulah mereka sadar bahwa ketiganya telah berubah wujud menjadi seekor kera, dan mereka pun saling berpelukan, menangisi kejadian yang menimpa diri mereka. Adapun Dewi Anjani yang berlari-lari datang menyusul karena merasa kepanasan. Sesampainya di tepi telaga, lalu merendamkan kakinya serta membasuh mukanya, dan wajah tangan kakinya berubah wujud menjadi wajah tangan dan kaki kera. Setelah masing-masing mengetahui adanya kutukan dahsyat yang menimpa mereka, dengan sedih dan ratap tangis penyesalan, mereka kembali ke pertapaan.
Resi Gotama yang waskita dengan tenang menerima kedatangan ketiga putranya yang telah berubah wujud menjadi kera. Setelah memberi nasihat seperlunya, Resi Gotama menyuruh ketiga putranya untuk pergi bertapa sebagai cara penebusan dosa dan memperoleh anugerah dewata. Subali, topo ngalong, bergantungan di atas pepohonan seperti kalong atau kelelawar besar. Sugriwa, topo ngidang, mengembara dalam hutan seperti kijang. Sedang Anjani, topo ngodok, berendam di air seperti katak, ulahnya di tepi telaga Madirda. Ia tidak makan kalau tidak ada dedaunan atau apapun yang dapat dimakan yang melayang jatuh di pangkuannya, dan untuk melepas rasa haus ia membasahi mulutnya dengan air embun. Beberapa tahun berlalu, Batara Guru pada suatu waktu melanglang buana dengan naik lembu andininya. Ketika melewati telaga Madirda, dilihatnya Anjani bertapa berbadan kurus kering. Timbul rasa belas kasihannya, maka dipetiknya dedaunan sinom atau daun muda pohon asam, dilemparkan ke arah telaga dan jatuh di pangkuan Anjani. Anjani pun memakannya dan ia pun menjadi hamil karenanya. Setelah tiba saatnya, bayi yang dikandungnya lahir dalam wujud kera berwarna putih sekujur badannya. Bayi itu kemudian diberi nama Hanoman, mengacu kepada daun sinom pemberian Batara Guru yang menyebabkan kehamilan Anjani. Dengan demikian dituturkan bahwa Hanoman adalah putra Batara Guru dan Dewi Anjani. Hingga hari ini, belum ada teman-teman di Lombok dapat menceritakan mengapa Gunung Rinjani ada di Lombok. Hanya mereka bercerita kadang para pendaki saat mencapai kaldera dalam keadaan capai suka mendapatkan penampakan dari Dewi Rinjani yang cantik dengan sebagian tangannya dan mukanya berbulu mirip kera. Katanya jika ada yang tahu kisahnya tolong dilengkapi untuk melengkapi cerita dari gunung tercantik di Indonesia ini. Konon dalam kisah kerajaan Mojopahit, Damarwulan dapat mengalahkan Menak Jinggu setelah dia bertapa di Gunung Rinjani. Menak Jinggu menuntut ilmunya di Gunung Slamet. Semakin tinggi tempatnya maka semakin besar kekuatan supernatural yang akan diperoleh. Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Akan tetapi kalau melihat sejarah agama, kitab-kitab itu memang diturunkan di alam bebas seperti puncak gunung dan di dalam gua. Demikianlah legenda Ratu Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Matur sembah nuwun telah menyimak. Mugi rahayu, saku dumati.